Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan masuk teman-teman sekalian di bab ini, hadis selanjutnya pada siang ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat dan terima sebagai ilmu bermanfaat dan juga amal soleh, tambahan di timbangan amal nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Hadis ke-11 dengan sanad sahih. Dan urutan 866 dari awal belajar berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, "Ya Ka'ab ibn Ujrata, as-salatu qurban, was-siyamu junnah. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن أجرة الناس غاديان فبائع نفسه فموبك ركبته ومبتاع نفسه فمعتك ركبته." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan sudah kita jelaskan tadi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik, terjemahnya teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, ketahuilah bahwasanya sholat itu adalah pendekatan diri secara khusus kepada Allah. Puasa itu akan menjadi perisai. Dan sedekah akan melenyapkan dan membersihkan kesalahan atau dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu ada dua macam di pagi hari. Ada yang menjual dirinya maka menjurumuskan lehernya, dan ada yang membeli dirinya, maka dia menyelamatkan lehernya." Hadis ini, teman-teman sekalian, serupa dengan hadis setelahnya, hadis ke-12. Oleh karena itu kita akan bacakan sekaligus ya, dengan sanad sahih li ghairihi, atau menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan urutan 867 dari awal belajar berbunyi dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yadkhul jannata lahmun wa damun nabata ala suhutin atau ala suhtin. An-naru awla bihi, ya Ka'b bin Ujrah, an-nasu ghadiyani faghadin fi fikakin nafsihi famu'tikuha wa ghadin mubikuha. Ya Ka'b bin Ujrah, as-salatu kurban, was-sawmu junnah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Baik teman-teman sekalian, terjemahan daripada hadis ini, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Maka lebih layak baginya, maka neraka lebih layak baginya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia ada dua macam dalam usaha, yaitu yang berusaha menebus dirinya, maka dia menyelamatkannya. Dan ada yang berusaha menjual dirinya kepada syaitan, maka dia menjerumuskannya." Jadi tadi, manusia ada dua macam dalam hal usaha, yaitu orang yang berusaha menebus dirinya, maka dia menyelamatkannya. Dan ada yang berusaha dalam kurung menjual dirinya kepada syaitan, maka ia menjerumuskannya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sholat itu adalah pendekatan diri kepada Allah, Kemudian puasa adalah perisai dan sedekah melenyapkan kesalahan-kesalahan juga, Di titik-titik yang pertama dalam kurung kepada Allah itu ada footnote nomor 2. Di sini tercantum, kata beliau, ucapan dalam Sahih Ibnu Hibban nomor 261 dalam Mawarid dengan lafaz sedekah adalah bukti, dan dia tidak tercantum dalam buku aslinya. Jadi mesti diberikan gambaran di situ. Kemudian teman-teman sekalian, saya melihat di sini ya, hadis ke 13 ini ada kemiripan
maka saya juga coba bacakan sekaligus hadis ke-13 sahih li ghairihi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Titik-titik fadzakara al-hadits ila an qala fihi thumma qala ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala abwabil khair. Qultu ya bala ya Rasulullah. Qala as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Dan dikatakan oleh Mundhiri, ia akan hadir selengkapnya dalam bab anjuran diam dalam kitab adab di bab kedua. Ibnu Hibban juga menyebutkan dari hadis Jabir, dan juga ini dalam hadis yang akan hadir dalam kitab pengadilan di bab ke-6 insyaallah. Terjemahannya, kata sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, aku pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan, titik-titik, lalu dia menyebutkan hadis sampai dia berkata, kemudian Nabi SAW bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Aku menjawab, kata Muadz radhiyallahu anhu, tentu wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, puasa adalah perisai dan sedekah melenyapkan kesalahan seperti air memadamkan api. 3 buah riwayat yang sudah teman-teman dengarkan semuanya. Ya. Dimulai dari riwayat yang ke-11, urutan 11, 12, dan 13 ini. Ada pesan-pesan penting dan banyak sekali pesan dari Nabi SAW yang tergabungkan dalam hadis-hadis ini. Kita langsung saja masuk kepada mutiara pelajaran pertama dari hadis. Karena tadi sudah kita dengarkan terjemahannya, semoga insya Allah ini sudah jelas ya. Cuma tinggal ada beberapa poin yang akan kita tekankan nanti. Mutiara yang pertama dari hadis adalah bagaimana seseorang itu semestinya ya seringkali berwasiat, memberikan nasihat, memberikan saran kalau dia memiliki ilmunya kepada orang yang ada di sekitarnya. Dia mulai dari orang-orang yang terdekat, yang dia harapkan semoga orang itu bisa mengamalkan ilmu tadi. Di sini Nabi SAW memanggil Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dan memberikan wasiat ini kepada beliau. Karena Ka'ab bin Ujrah pada saat itu sedang bersama Nabi SAW. Walaupun tujuan Nabi SAW adalah akan tersebar dan terdengar oleh umat, sebagaimana juga kita bisa mendengarkan dan mengetahui serta mempelajari pada siang ini insya Allah. Namun yang kita ambil benang merahnya di sini adalah atau mutiara yang sangat mahal di sini, bagaimana Nabi SAW sebagai seorang sahabat, sebagai seorang guru, ya, beliau tidak menunggu sahabatnya minta untuk diajarkan. Beliau juga menyampaikan sesuai dengan kondisi dan keadaan para sahabatnya atau umatnya. Ada yang datang dinasihati tentang jangan ya, berdusta, ada yang jangan riba, ada yang jangan mencuri, ada yang jangan berzina, ya masing-masing dengan keadaan dan kondisinya. Jadi kalau kita sedang mau menasihatin seseorang, maka fokus kepada apa yang sedang dia butuhkan. Dan dalam nasihat dianjurkan untuk tidak terlalu panjang. Dalam arti kata, fokus kepada satu permasalahan yang penting tuntas daripada kita menumpukkan dalam satu kali wasiat semuanya ya bertumpuk yang memang berbeda-beda bahasan. Sehingga si mad'u atau orang yang sedang didakwahi atau orang yang sedang diberikan nasihat tidak bisa mencerna secara keseluruhan. Jadi tidak semua orang bisa secerdas yang kita bayangkan. Semuanya bisa dia ya tangkap. Tapi ada orang tidak. Dia butuh pelan-pelan dijelaskan. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah, karena fahamnya bahwasanya ilmu itu mahal dan setiap kali orang dapat hidayah karena dia, maka dia pun akan panen pahalanya. Ada di antara orang yang hadir di majelis beliau seringkali lambat dalam memahami materi dan beliau berada di belakang majelis. Maka Imam Syafi'i rahimahullah setelah selesai materi masih duduk dan menjelaskan kembali kepada orang tersebut. Sampai orang itu merasa tidak enak sendiri mengatakan, wahai imam, gak masalah nanti saya belajar dari teman-teman ya, atau saya berusaha pahami. Kata Imam Syafi'i, tidak, sampai kau faham. Maka dijelaskanlah sampai dia faham. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua
adalah wasiat Nabi SAW di hadis ke-11. Ya, kita mulai dari hadis ke-11 dulu. Pesan pertama Nabi SAW kepada Ka'ab, as-salatu kurban. Ketahuilah salat itu adalah pendekatan diri kepada Allah SWT. Apa maknanya? Salat adalah amal yang paling baik yang digunakan ya atau dikerjakan oleh seorang hamba dalam hal mendekatkan diri kepada Tuhannya Allah. Dan kita sudah jelaskan di jilid 1 di kitab salat atau bab salat, bagaimana salat ini satu-satunya teman-teman sekalian, satu-satunya ibadah yang Nabi SAW terima di langit. Yang lain semua di bumi. Tapi yang khusus satu ini, Nabi SAW melakukan perjalanan yang unik. Ya. Tidak akan bisa difahami dan direnungi dan diterima kecuali orang-orang beriman, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW melakukan perjalanan yang luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang pada saat itu 2 bulan dengan menunggangi kuda terbaik, dan yang mengincir kuda itu, yang menunggangi kuda itu adalah laki-laki muda yang terbaik juga. Tapi beliau bisa lalui 1 malam ke Masjidil Aqsa dan kemudian Mi'raj ke langit lalu menerima perintah sholat ini. Dan juga banyak hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tentang keutamaan sholat, diantaranya adalah hadis yang masyhur. Terus kami ingatkan ini agar setiap muslim hati-hati dan perhatian terhadap sholatnya. Awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah dia. Selamatlah pemiliknya itu. Dan kalau dia buruk, maka rugi dan celakalah dia. Dalam riwayat lain, sholat itu akan membantu amal-amal lain. Dan kalau dia buruk, maka kalau dia baik akan membantu amal lain. Kalau dia buruk, maka akan mengganggu juga amal-amal yang lainnya. Jadi memang sholat ini adalah ibadah yang luar biasa. Harusnya setiap muslim tidak bisa main-main, tidak menganggap ini sebuah mainan dan hanya sesuatu yang berlalu begitu saja. Hasan radhiyallahu anhu itu kalau dikumandangkan azan, beliau wudu, lalu beliau segera ke masjid. Kemudian sebelum masuk masjid beliau tenangkan diri dan sampai wajah beliau memerah. Sebagian orang di sekitarnya mengatakan, wahai ya, Hasan, ada apa? Ada seseorang yang mengancam Anda. Ada ketakutan yang sedang mengancam Anda. Mereka mau bantu gitu. Kata dia, tidak. Apakah kalian tidak tahu saya akan masuk dan menghadap kepada siapa sebentar lagi? Sholat. Mereka agungkan sholat itu. Mereka agungkan sholat itu. Mereka sadari kalau mereka akan berbicara dengan sang raja yang sebenarnya. Mereka tahu mereka akan menghadap dan mendekatkan diri kepadanya. Zat yang satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang mengatur pergantian siang malam, satu-satunya yang menurunkan hujan dari langit, satu-satunya yang menciptakan segala sesuatunya dan mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang mukmin tidak tergetar hatinya pada saat sholat, sementara dia tahu dia harus tahu kalau dia sedang berhadapan dengan zat yang sempurna dan maha mulia, dan tidak butuh pada siapapun, termasuk kita sendiri. Kita lah yang butuh dengan kata kepadanya. Dan sebagai nikmat yang harus kita syukuri, bagaimana Allah mudahkan kita dipilih dari antara hamba-hambanya yang tergerak hatinya untuk mengerjakan sholat dan mempelajarinya. Maka ini jangan disia-siakan. Jangan pernah berpikir teman-teman sekalian sholat itu seakan-akan kewajiban yang di-store begitu saja. Tidak. Kita harus jadikan sholat itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang kita sendiri butuh. Tidak boleh disia-siakan. Maka ini penting. Ya. Jadi ini pelajaran dari potongan yang kedua dari hadis, dan sekaligus mutiara yang kedua adalah as-salatu kurban. Makanya dalam beberapa atau ada riwayat yang tersebutkan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kalau ada sesuatu yang beliau inginkan atau ada hajat atau ada keperluan, maka beliau segera menuju ke sholat. Ya, jadi sholat ini luar biasa gitu. Dan kalau orang kerjakan ikhlas karena Allah SWT, Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat pasti akan menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada kriminal yang akan dilakukan.
Kalau dia jaga sholatnya, dia akan jadi orang baik. Tolak ukur orang ini baik atau tidak adalah bagaimana sholat dia jaga. Kalau dia jaga sholatnya, azan dia langsung aktif, tinggalkan semua aktivitas lalu dia sholat. Dalam sholatnya pun dia tahu 3 hal yang harus dia jaga. Tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Bahasa sederhana adalah khusyuk. Ya, gabungannya. Maka orang ini yang paling layak menjadi suami, yang paling layak yang menjadi istri, yang paling layak menjadi sahabat, yang paling layak menjadi partner bisnis, dan seterusnya. Ini tolak ukurnya. Sepintar apapun dia, secantik dan setampan apapun dia, kalau tidak sholat, selesai. Lupakan saja. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Maka sholat adalah tolak ukurnya. Sampai waktu Umar radhiyallahu anhu sudah ditusuk. Ya. Dan datang tabib mengecek separah apa sih luka Umar. Lalu diberikan minum beliau susu. Pada saat beliau minum susu, dari lubang tusukan Abu Lu'lu' yang ditusuk dari punggung belakang, ya, tembus sampai ke depan, itu keluar susunya. Maka tabibnya tahu kalau dia tidak akan selamat. Di masa itu tidak ada peralatan canggih seperti kita sekarang. Ini tusukan yang luar biasa gitu, membinasakan memang. Dan Umar radhiyallahu anhu sempat pingsan. Lama dia pingsan. Dan tabib satu orang sekali itu tahu kalau dia sedang pingsan, bukan mati karena masih bernafas. Sampai tiba waktu sholat pada saat itu. Maka di sekitar Umar ada Ali dan Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu dan juga paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abbas mengatakan telah tiba waktu sholat. Bagaimana sekarang dengan Amirul Mukminin yang pemimpin orang-orang beriman nih? Maka kata Ali, kita kumandankan atau panggilkan sholat. Karena Umar tidak pernah mendengarkan sholat kecuali pasti dia akan semangat gitu. Maka Ali pun membisikkan radhiyallahu anhu di kuping Umar yang lagi pingsan ya. Ya Amirul Mukminin, as-salah. Ya Amirul Mukminin, as-salah. Wahai pemimpin orang beriman, sholat sudah tiba. Wahai pemimpin orang beriman, sholat telah tiba. Maka tiba-tiba Umar sadar, terbangun. Kemudian beliau mengatakan, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Tidak ada Islam. Nggak bisa dinilai dia orang Muslim, walaupun dia ngomongnya panjang lebar sana sini. Dianggap orang berprestasi. Kalau nggak sholat, selesai urusannya. Sholat ini tolong ukurnya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, as-sholatu qurban. Ini dinilai pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya adalah kalau dia sholat. Mutiara yang ketiga dari hadis adalah potongan yang ketiga juga dari hadis yang pertama, was-siyamu junnah. Dan puasa itu adalah perisai. Di riwayat yang ke-12 juga sama, was-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ya. Kemudian juga di riwayat yang ke-13 sama ya, ada potongan juga as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Dalam riwayat lain, ya, yang lebih merincikan ini adalah, kata Nabi SAW, was-sawmu junnatun ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu perisai dari api neraka, sebagaimana perisai seseorang yang terkalian pada saat sedang berperang. Kita tahu perisai, biasa orang pakai bulat ataupun kotak ya. Kemudian digunakan di tangan kiri atau di tangan kanan untuk menepis serangan musuh. Ya. Pada zaman dulu orang, perisai ini dipakai untuk menepis lemparan tombak, anak panah, sabetan pedang gitu kan. Walaupun di masa sekarang pun masih dibutuhkan, tapi dengan teknologi canggih sekarang, mungkin perisainya sudah berbeda gitu kan. Mungkin perisai itu sudah lebih kepada baju anti peluru misalnya. Nah. Tapi yang jelas kita perlu pahami dari potongan ini adalah siapa yang suka berpuasa. Puasa wajib Ramadan, kemudian puasa sunnah, Senin dan Kamis, seperti sekarang juga Ayyamul Bid. Ya.
kemarin tanggal 13 Muharram, hari ini 14, besok tanggal 15. Dia rutin jaga puasanya itu. Maka ini akan menjadi perisai yang luar biasa dari api neraka. Dalam riwayat lain juga sahih, Nabi SAW mengatakan, Man shoma yawman fi sabilillah, ab'adahu Allahu bidhalika al-yawm anin nari sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, wajib ataupun sunnah, maka Allah akan jauhkan dia dengan satu hari itu dari api neraka 70 tahun. Berapa ratus tahun dan ribu tahun kita bisa jauhkan diri kita dari api neraka jaraknya. Dengan 1 bulan saja misalnya. Menjaga puasa Senin Kamis. 1 pekan berarti ada 2 hari puasa. Kalau kita 4 pekan saya hitungnya. 1 bulan berarti kita punya 8 hari puasa. 8 dikali 70. Gitu ya. Plus lagi ayyamul bid. 3 hari. Berarti 11. 11 kali 70. Itu 700 tahun sekian. 770 tahun Anda selamat dari api neraka. Hanya dengan puasa sunnah. Kalau Anda punya uzur, sakit, tidak mampu, atau misalnya lagi musafir, mungkin. Tapi kalau tidak, lagi sehat, masih Allah berikan kesempatan. Kenapa nggak puasa sunnah? Kenapa nggak puasa? Kenapa nggak jaga? Kenapa tunda-tunda pembayaran puasa utang Ramadannya sampai menjelang Ramadan nanti? Kenapa nggak puasa? Sementara puasa itu menjauhkan dari api neraka 70 tahun per 1 kali puasa. Sementara puasa itu disebutkan dalam hadis ini ya, menjadi perisai dari api neraka. Sisi yang lain memang juga dia kesehatan. Puasa itu memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Beristirahat sejenak. Beberapa ahli medis pun membahas masalah itu. Kalau puasa itu sangat sehat. Memberikan kesempatan tubuh kita puasa dari makanan dan minuman. Beberapa jam. Makin sering kita tahan lapar dan haus. Ya, atau makanan ini. Dan nanti pada saat sudah ya, badan sudah beradaptasi dan akhirnya mengelola ya, apa yang ada di gudang di tubuh kita ini dari makanan-makanan, kemudian nanti kita baru mengisi kembali. Kalau kita bahasakan sebenarnya seperti kalau kendaraan diservis. Gitu ya. Lalu kenapa kita tidak berpuasa? Sementara dia perisai. Coba rutinkan nih teman-teman sekalian. Waktu ditanya kepada Nabi SAW tentang puasa Senin Kamis, ya, maka beliau mengatakan pada hari itu amal-amal dilaporkan ke langit dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Dan beliau selalu rutin menjaga itu. Serta Abu Darda radhiyallahu anhu mengucapkan statement yang menarik ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru dalam susunannya, tapi kata beliau, kalau bukan karena 3 hal, saya tidak akan pernah mau hidup di muka bumi ini sesaat pun. Menahan dahaga pada saat haus. Ya, pada saat puasa. Menahan dahaga pada saat puasa. Ada kenikmatan tersendiri. Gitu kan. Kita menahan diri dari apa yang Allah halalkan. Tapi karena Allah suruh menahan diri di puasa sampai maghrib, maka kita pun menahan. Beliau mengatakan kalau bukan karena kenikmatan menahan dahaga di jalan Allah itu, aku tidak mau hidup sesaat pun. Yang kedua adalah menahan ngantuk dan sholat karena sholat malam. Dan yang ketiga duduk dengan orang-orang saleh. Tapi saksi bahasan kita potongan statement beliau yang mengatakan, kalau bukan karena menahan dahaga, saya tidak akan ya, hidup sesaat pun. Karena maksudnya kedahaga karena puasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan yang keempat dari hadis kita. Hadis yang ke-11 dan ini yang jadi saksi bahasan kita adalah
Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu pasti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Begitu juga di riwayat 12 sama, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah pasti akan memadamkan kesalahan-kesalahan. Dan di riwayat yang ke-13 juga was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Mirip dengan riwayat yang ke-12. Dan sedekah pastikan melenyapkan kesalahan seperti air memadamkan api. Subhanallah, contoh inilah sangat luar biasa. Yang paling cepat memadamkan api, air. Air. Langsung dia bisa padam dengan api itu. Dengan air itu. Api bisa padam. Makna daripada hadis ini adalah bagaimana orang yang rutin bersedekah itu akan mendapatkan banyak hal. Di antaranya pahala dari sedekahnya. Tadi kita bicara ikhlasnya. Pahala dari sedekahnya dia akan dapatkan. Yang kedua, dia akan dapat ganti dari Allah. Anda bisa baca dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39-nya. Allah berfirman, "Wa anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan jalan Allah, maka dia pasti akan ganti. Kemudian juga di sini disebutkan, sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kalau Anda bertanya, memang apa manfaatnya Ustaz? Dosa-dosa termaafkan. Anda lepas dari hukuman Allah. Anda lepas dari beban-beban selama hidup dunia, karena dosa itu jadi beban dalam hidup kita. Dalam jiwa kita itu beban. Ya. Dan fasilitas yang tertahan karena dosa dan pelanggaran bisa kita raih kembali. Nah, mungkin ada mengatakan, Ustaz, kan ada istighfar, ada taubat. Iya. Allah dengan kemahamurahnya memberikan banyak cara untuk menghapuskan dosa kita. Bisa dengan istighfar dan taubat. Bisa dengan umumnya seluruh amal-amal soleh. Dan bisa dikhususkan dengan sedekah. Jadi kalau Anda punya peluang bersedekah, sedekah. Dan sudah ini memang ini jadi saksi bahasan dalam kitab sedekah ini. Dan dalam bab kita ini adalah saksi bahasan dari hadis. Yaitu sedekah akan menghilangkan, melenyapkan seluruh kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Berarti sangat luar biasa pengaruh sedekah ini. Tidak penting secara kuantitas, tapi yang penting secara kualitas. Kalau bisa gabungkan keduanya, tentu lebih baik. Artinya, secara kuantitas besar dan secara kualitas ikhlas, gitu kan. Makanya sempurna, gitu kan. Ini yang kata Nabi SAW, "Ni'ma malus salih fi yadi abdis salih." Sebaik-baik harta yang bagus, yang halal dan banyak itu di tangannya orang saleh, gitu kan. Nah ini terbaik. Tapi kalau tidak, Anda tidak mampu secara kuantitas. Anda cuma bisa tadi, sudah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya, hanya bisa bersedekah dengan sebutir kurma, separuh dari kurma, misalnya. Maka nggak ada masalah. Yang penting kualitasnya, yaitu keikhlasannya. Kalau ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, dan ini pesan yang kelima ya dari hadis. An-nasu qadiyani faba'i'u nafsahu famubikun rakabatahu wa mubta'un nafsahu famu'tikun rakabatahu. Yaitu manusia ada dua macam kalau tiba di pagi hari. Kalau hidup lagi kayak kita tadi tiba di pagi hari, alhamdulillah Allah masih kasih kita umur. Semoga insya Allah di atas ketaatan yang benar. Ya. Allahumma amin. Dikatakan sini Nabi SAW, kalau tiba pagi hari, maka manusia ada dua macam. Cuma dua saja. Ada yang menjual dirinya, maka menjurumuskan lehernya. Apa maknanya di sini? Menjual dirinya, dijelaskan di hadis ke-12. Ya. Ada yang berusaha
menjual dirinya kepada syaitan, maka menjerumuskannya. Maksudnya apa? Dia transaksi sama syaitan. Syaitan tawarkan apapun semuanya iya. Tawarkan zina iya, ghibah, gosip iya, fitnah iya, memukul iya, menipu orang iya. Semuanya iya. Kemudian kewajiban-kewajiban sholat ditinggalkan iya. Semuanya iya. Ini orang menjerumuskan dirinya pada api neraka. Kecelakaan. Dan ada orang, semoga Allah selamatkan dari ini tentunya. Dan ada orang, kata Nabi SAW, dia membeli dirinya, maka dia menyelamatkan lehernya. Apa makna membeli dirinya? Di hadis ke-11, di hadis ke-12 dijelaskan. Dan ada orang berusaha menebus dirinya, ya, maka dia menyelamatkannya. Maksudnya menebus ini, dia bersedekah. Dia berbuat amal saleh. Dia menebus dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak dosa-dosa. Satu dosa sudah cukup membuat kita dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang coba menebus kesalahannya itu dengan sedekah. Dia bersedekah, akhirnya dia bisa selamat. Dan ini sejalan dengan hadis nasihat Nabi Yahya alaihissalam yang disampaikan oleh Nabi SAW. Pada saat dia nasihati, ya, Bani Israel untuk bersedekah. Karena perumpamaannya adalah seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh. Ya. Dan diikat tangannya ke lehernya, dibelenggu. Tak bisa bergerak. Kemudian dibawa ke satu tempat untuk dipenggal lehernya. Maka dia pun mengatakan, saya menebus diriku ini dengan seluruh apa yang aku miliki. Maka dia terus menebus dirinya sampai dia dibebaskan dari penggalan tersebut. Artinya, kita kan tidak pernah tahu dosa-dosa kita ini. Mungkin sudah sekian tahun kita lakukan, tapi masih belum terhapus. Sehingga ini bisa setiap saat menjadi ini bisa menjadi masalah buat kita. Karena apa yang terjadi? Ya, kita harus terus, ya, mencari jalan selain istighfar dan taubat, juga bersedekah, dengan berharap ini nanti akan hilang. Maka tidak ada lagi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah. Jadi sedekah itu subhanallah dicintai oleh Allah, dicintai oleh makhluk. Ya, maksudnya orang yang dermawan itu Allah suka sama dia. Allah suruh kita berinfak. Wa ma lakum la tunfiqu bisabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh. Kenapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah sementara Allah yang menyuruh kalian pemilik seluruh yang ada di alam semesta ini? Artinya dia akan ganti. Kenapa takut? Gitu kan? Dan Nabi SAW nasihati juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Jangan kau tahan-tahan. Jangan perhitungan kalau sedekah. Maka juga akan tertahan untukmu. Atau Allah akan balas kau yang serupa. Ini adalah amal yang luar biasa gitu. Maka Nabi SAW ingatkan masalah itu. Ada orang yang menjual, menebus dirinya, ya, dengan sedekahnya, dengan amal-amal solehnya, sehingga Allah selamatkan dari siksaan dan api neraka yang bisa datang karena perbuatan-perbuatan kesalahannya. Dan ada orang sengaja justru menjerumuskan dirinya. Sengaja negosiasi sama syaitan, sehingga akhirnya hancurlah hidupnya. Dan syaitan ini, semoga Allah selamatkan kita dari seluruh makarnya, seluruh bisikannya, sampai kita bertemu dengan Allah dan Allah ridho dengan kehidupan kita. Allahumma amin. Dia hanya membisikkan angan-angan, merusak kehidupan kita, dan kalau kita sudah terjerumus sekali, dia tidak ingin kita lepas. Dia akan terus berusaha agar tidak taubat. Kalaupun taubat diingatkan, diperindah kesalahan tersebut supaya kita bisa terjerumus lagi. Allah musta'an. Allah tempat kita memohon pertolongan. Oleh karena itu berlindung pada Allah dari syaitan yang memang selalu mau menjerumuskan manusia, membuat ragu. Termasuk dalam masalah sedekah yang sedang kita bahas itu dalam surah Al-Baqarah. Allah mengingatkan masa itu. Asy-syaitanu ya'idukum bil-faqra wa ya'murukum bil-fahsya. Sungguhnya syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Dan selalu menyuruh kalian berbuat fahsya, kejahatan. Ulama tafsir menyebutkan kejahatan saya adalah kikir.
tidak mau bersedekah. Karena itu bersedekah teman-teman sekalian. Karena ini penyelamatan buat kita. Dicintai Allah, pahalanya besar, Allah akan ganti, dicintai oleh makhluk, dan juga penyelamatan kita di akhirat. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan lagi ke hadis 14. Hadis 14 ini sanadnya sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan urutan 869 dari awal belajar berbunyi dari Abu Kabsha Al-Anmari radhiyallahu anhum bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun uqsimu 'alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu." Qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin wa la zulima 'abdun madlamatan صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتكي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في مالي بغير علم ولا يتكي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فوزرهما سواء. Hadis yang cukup panjang ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Dan hadis ini sudah sempat disebutkan di bab pertama di jilid 1 di bab ikhlas. Ya. Namun insya Allah karena berhubungan sekali dengan masalah bab kita ini maka diulangi oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Ya, dan ini sudah umum terjadi di sebagian buku-buku hadis ya. Bila dia anggap bahwasanya hadis itu bisa menjadi saksi bahasan tambahan menguatkan bagi pembaca dan membuat dia mengingat kembali, maka dia mengulangi hadis walaupun sudah disebutkan di jilid yang sebelumnya. Atau bahkan di bab sebelumnya. Baik, terjemahan daripada hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya, dan aku akan menyampaikan hadis kepada kalian, maka hafallah baik-baik. Ingat-ingatlah hadis ini. Beliau bersabda, harta seorang hamba tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman, lalu dia bersabar atasnya, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membuka pintu kemiskinan untuknya. Atau kata perawi, kalimat yang senada dengannya. Dan aku akan menyampaikan kata Nabi SAW hadis kepada kalian, maka ingat-ingatlah atau hafallah baik-baik. Lalu beliau bersabda, masih lanjutan hadisnya, dunia itu hanya untuk 4 orang. Yang pertama, seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, lalu dia bertakwa kepada Tuhannya padanya, menjalin hubungan rahimnya padanya, dan mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan terbaik. Semoga kita termasuk ini insyaAllah. Yang kedua, seorang hamba dikaruniai ilmu oleh Allah dan tidak dikaruniai harta. Dia memiliki niat yang benar. Dia berkata, seandainya aku mempunyai harta, maksudnya seperti tadi orang yang pertama itu, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan. Dia tergantung niatnya, maka pahala keduanya sama. Yang ketiga, golongan ketiga, seseorang hamba yang dikaruniai oleh Allah harta dan tidak dikaruniai ilmu. Dia bertindak ngawur dalam hartanya tanpa ilmu, yang bertindak salah. Dia tidak bertakwa kepada Tuhannya padanya, tidak menjalin hubungan rahimnya padanya, dan tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan yang paling buruk.
Dan golongan yang keempat dari manusia adalah seorang hamba yang tidak dikaruniai oleh Allah harta dan ilmu. Dia berkata, seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan melakukan padanya apa yang dilakukan oleh si fulan. Dia melihat golongan yang ketiga, maka dia tergantung niatnya, maka dosa keduanya sama. Dosa keduanya sama. Hadits yang panjang ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Melimpah sekali ilmunya. Ya. Kita langsung saja masuk kepada mutiara yang pertama dari hadis. Bagaimana pentingnya seorang pengajar ya, bisa membedakan retorika dalam menyampaikan pesan-pesan. Ada retorika yang digunakan hanya langsung saja masuk ke topik dan menjelaskan selesai. Di saat mungkin keadaan lebih santai ya, dan tema yang dibahas juga adalah tema yang lebih sederhana ya. Tapi ada saatnya di mana dia butuh keseriusan dan menarik perhatian audiens agar orang lebih perhatian. Seperti contoh, kalau hal yang disampaikan adalah hal yang penting, pahalanya melimpah, apalagi yang Allah wajibkan. Perhatikan di sini bagaimana retorika itu Nabi SAW gunakan. Beliau mengatakan, 3 hal aku bersumpah atasnya. Jadi, ayo serius nih. Dan aku akan menyampaikan kepada kalian hadis fahfaduhu. Hafal baik-baik. Ada perintah fi'il amr. Hafal baik-baik. Maksudnya hafal di otak kalian, renungi di hati kalian, aplikasikan dalam kehidupan kalian. Kan iman begitu. Bukan cuma ucapan lisan. Tapi dengan keyakinan hati dan juga aplikasi dalam kehidupan kita. Kita praktikin dalam kehidupan kita. Kita masuk mutiara yang kedua teman-teman sekalian. Pesan pertama Nabi SAW. Tadi ini masuk dalam saksi bahasan kita di kitab sedekah. Ketahuilah kata beliau, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Ini pesan pertama Nabi SAW dalam hadits ini, dan ini mutiara kedua dari hadits ini tentunya. Mutiara pertama dari retorika penyampaian, gitu kan. Pesan yang kedua ini, atau pesan pertama yang merupakan mutiara kedua dalam hadits kita, sangat luar biasa. Karena kata Nabi SAW, jadi beliau menanamkan di benak kita dan di persepsi setiap muslim, bukan seperti orang-orang kafir atau orang non-muslim fahami. Mereka, apalagi orang-orang yang berprinsip kapitalis, sayangnya banyak juga di antara muslimin atau ada di antara muslimin yang berprinsip seperti ini. Begitu mengeluarkan uang, misalnya dia punya saldo 1 juta rupiah, dia keluarkan 100 ribu, berarti hitung-hitungannya berkurang 100 ribu. Nah ini di mindset setiap muslim tidak boleh seperti itu. Karena yang dia keluarkan 100 ribu sedekah, itu kita sedang keluarkan di jalan Allah, dan Allah pemberi rezeki itu akan menambahnya. Makanya Nabi SAW tanamkan prinsip ini. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Maknanya apa? Yang kau keluarkan akan diganti. Tadi sudah saya sebutkan surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Yang kalian infakkan pasti dia akan ganti. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Negosiasi sama Allah tidak akan mungkin rugi. Kemudian, juga dari pesan ini, selain harta tidak berkurang dan menepis persepsi orang-orang kapitalis yang sebagian muslim juga ada menjadikan sebagai prinsip hidupnya dalam sedekah, sehingga mereka perhitungan sekali. Yang ada cuma ngumpulin harta terus. Mereka lupa kalau mereka meninggal, hanya mereka tidak bisa buat apa-apa dengan tabungannya itu. Dikelola oleh orang lain, dihabiskan oleh ahli waris. Gak mungkin dia setelah mati dia masih bisa menikmati hartanya. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis, siapa dari kalian yang ingin dia kelola hartanya atau dikelola oleh ahli warisnya, maka sahabat mengatakan tidak ada seorang pun di antara kami ya Rasulullah kecuali berharap dia yang kelola hartanya. Kata Nabi SAW, yang kalian sedekahkan
Masa hidup kalian itulah yang kalian kelola. Yang kalian tabung-tabung terus sibuk, itulah yang dikelola oleh waris. Karena kalau kalian mati, adalah mereka yang kelola. Lalu kenapa tidak sedekah semasa hidup? Kemudian pesan yang kedua dalam hadis ini, dan ini mutiara yang ketiga dari hadis kita, wala dhulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza, dan tidak ada seorang hamba yang terzalimi, diganggu orang, dizalimi orang, diambil haknya atau tidak diberikan haknya, kemudian dia sabar. Dia tahu ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali pasti akan menambah kemuliaan buat dia. Dijamin. Kan biasanya dipersepsi sebagian orang itu, kalau dia dizalimi, pasti dia terhina. Ada orang menghina di depan umum. Ada orang mengambil haknya, hak warisnya kah, uang simpanannya kah, bisnisnya ditipu kah, orang utang gak bayar kah, dianggap dia terhina. Jangan dia terkalahkan tanda kutip sini. Sebenarnya tidak. Dalam Islam tidak seperti itu. Ini mindset lagi nih. Kita harus tanamkan kita sama sekali tidak dirugikan. Karena sang pencipta Allah tahu apa yang terjadi. Dan dia maha teliti dan mengawasi semua gerak-gerik kita. Bukankah Allah mengatakan ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid? Tidak ada satu kata pun yang terucapkan kecuali pasti diawasi oleh malaikat. Atau terjaga, terkontrol. Baik dia dapat balasannya, buruk dia dapat balasannya. Oleh karena itu, bukan juga kita diam. Karena saya pernah jelaskan definisi sabar. Gambaran sabar itu kurang lebih adalah menerima keputusan Allah dan juga ikhtiar mencari jalan keluar. Kan begitu sabar itu. Jadi bukan berarti orang zalimi kita lalu kemudian kita diam saja, tidak. Kita coba ikhtiar. Misal contoh, kita ingatkan tentang kezalimannya. Jangan mengganggu. Bayar utang. Jangan mengambil yang bukan haknya. Kalau dia nggak mau, kita mau tempuh jalur hukum, boleh saja. Tidak mengurangi pahala. Sambil kita bersabar, menikmati prosesnya. Atau, kita lihat kita tidak punya power, nggak punya kemampuan. Motor kita dicuri, mobil dicuri, apalah segala macam. Kezaliman terjadi banyak. Kemudian kita lihat tidak ada manfaatnya. Saya tidak bisa lagi, tidak punya kemampuan. Sekarang kalau motor saya mau cari, mungkin saya butuh uang lebih mahal daripada harga motor itu. Lalu dia bersabar. Dalam arti kata, keputusan dia bukan tidak mau ikhtiar, tapi sepertinya mentok dari pengalaman orang-orang selama ini susah untuk mendapatkan kembali. Misal contoh. Maka ini juga tidak masalah. Dan Allah pasti akan tambah bagi dia kemudian, maksudnya Allah akan gantikan kezaliman tersebut dengan kemuliaan. Pesan yang keempat dari hadis, dan ini mutiara, ini pesan yang ketiga dari hadis. Dan ini mutiara yang keempat, yaitu wala fatah abdun babal mas'alah illa fatah Allah alaihi babal faqr au nahwaha. Dan tidak ada seorang hamba yang membuka pintu mengemis, suka mengemis, minta-minta, sementara dia mampu. Kecuali pasti Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Mau miskin, ya silakan mengemis. Subhanallah, coba lihat depan mata teman-teman, orang yang selalu mengulurkan tangan mengemis, kita temukan sampai tua, bahkan ada sampai meninggal jadi pengemis. Karena memang dia buka pintu itu. Masih ingat kita pernah bahas ini masalah di kitab sedekah juga ya, di beberapa bab sebelum ini, tentang haramnya orang mengemis dalam Islam, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan lebih kuat pendapat ulama, kalau dia sudah punya makanan untuk hidup di siang hari, dia nggak boleh mengemis. Beberapa riwayat menyebutkan siang dan malam atau seharian. Nggak boleh dia minta hari itu, karena dia sudah Allah penuhi. Dan Nabi SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sirbi,
Siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman di wilayahnya, di negaranya, di tempat tinggalnya. Mu'afan fi jasadi. Jasadnya sehat. Lahu qutu yaumi, dan dia punya makanan hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya. Maka seakan-akan dunia sudah datang semuanya kepada dia. Kenapa kita butuhkan? Dunia ini apa yang kita butuhkan? Jam tangan. Cuma satu dipakai. Walaupun Anda punya 10 jam tangan. Kan tidak mungkin, kan aneh. Kalau pakai tangan-tangan, jam tangan 1, 2, 3, 4 berderet. Orang ketawain. Baju. Anda pakai baju. Mana ini? 2 lembar baju. 1 baju kaos dalam. 1 baju kemeja bisa dibuat. Ada orang mungkin cuma 1 lembar dia pakai sama dia. 1 kemeja karena tidak terbiasa dengan kaos dalam. Musim dingin mungkin orang tambah dengan 1 lagi jaket. Maksimal udah. Gak ada orang pakai 10 baju. Batasan dunia begitu. Kacamata. Orang pakai 1. Walaupun punya 10 kacamata. Kopiah. Orang pakai 1. Celana orang pakai 1. Sepatu pakai 1. Walaupun punya 3 sepatu. Gak mungkin sepatu itu semuanya. Sendal juga begitu dan seterusnya. Mobil. Walaupun punya sekian mobil. Mobil dia pakai 1. Sampai selesai pakai ini baru bisa pakai. Tidak bisa bersamaan. Dia pakai semua. Ada batasannya. Dunia seperti itu. Maka kalau sudah ada kebutuhan kita terpenuhi. Untuk hari itu saja sudah cukup. Dan jangan selalu lihat orang di atas kita. Lihat orang yang di bawah kita. Ini pesannya. Kemudian Nabi SAW menambahkan lagi. Tadi itu sudah kita jelaskan ya. Potongan keempat dari hadis tadi ya. Nah, pesan yang ketiga dari Nabi SAW dan mutiara yang keempat. Karena mutiara yang pertama tadi kita sudah jelaskan dari retorika Nabi SAW dalam menyampaikan butuh serius di beberapa tema sehingga menarik perhatian audiens. Kemudian 3 pesan Nabi SAW yang merupakan mutiara yang kedua, ketiga, dan keempat dari hadis ini. Yaitu tidak akan berubah harta karena sedekah. Tidak ada orang yang terzalimi kemudian dia sabar kecuali akan menambah kemudian, dan tidak ada ya orang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Sudah banyak kali kita jelaskan banyak hadis berhubungan dengan masalah ini. Apalagi kalau dia mampu ya, dia mengemis itu dia seperti memegang bara api neraka. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke mutiara yang kelima dari hadis. Yaitu Nabi SAW mengatakan dunia ini terdiri dari 4 orang. Golongan pertama yang paling mulia. Yaitu orang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Harta dan ilmu. Kaya dan pintar agama. Faham. Dan dia bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya padanya. Jadi dia takut kepada Allah terhadap harta dan ilmu itu. Menjalin hubungan rahim padanya. Sedekah, bantu kerabatnya. Berikan pendidikan dan nasihat kepada kerabatnya. Dan mengetahui hak Allah padanya. Pada harta itu. Dan pada ilmu itu. Ikhlas. Kemudian juga mengajarkan. Kemudian juga dia bersedekah kalau hartanya. Ini adalah hamba yang dengan kedudukan terbaik. Ini mutiara teman-teman sekalian. Kalau saya lihat ini adalah mutiara yang kelima dari hadisnya. Walaupun ini, kalau kita mau bilang pesan Nabi, maka ini pesan yang keempat dalam hadis ini. Nabi juga suruh hafal baik-baik. Ingat, dunia ini hanya berisi 4 golongan. Yang pertama, yang paling baik. Orang yang Allah kasih harta dan ilmu. Dia bekerja, dia berusaha punya harta dengan tujuan harta yang melimpahnya akan dia gunakan di jalan Allah SWT. Dan dia juga punya ilmu, dia tahu ini sumber halal mana, sumber haram mana. Dan dia sibuk ya mencari keridhaan Allah dengan harta tersebut, karena punya ilmunya. Ini orang yang paling afdal. Dia terus berbuat baik dengan kerabat-kerabatnya, dia membantu tetangga-tetangganya, sibuk dengan kebaikan tersebut. Dermawan, harta,
dan juga cerdas dan faham agama sehingga bisa menasihati umat. Ini luar biasa. Semoga Allah SWT jadikan kita golongan ini. Ini golongan yang paling mulia. Target kita ini, karena kata Nabi SAW, fahada bi afdal manazil. Ini kedudukan yang paling terbaik. Mutiara yang keenam dari hadis ini, golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tapi tidak punya harta, tapi dia benar dengan niatnya. Maka dia berkata, seandainya aku mempunyai harta seperti fulan, maksudnya seperti golongan yang pertama tadi, yang punya ilmu dan harta, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh dia. Golongan pertama itu sibuk mengajar sana sini, ya, banyak majelis taklimnya, dia mengisi pengajian, ngajarin orang, nasihatin orang, banyak orang dapat hidayah dari dia. Kemudian juga hartanya, sibuk bangun masjid, rumah anak yatim, buka puasain orang, A, B, C, macam-macam kegiatan semua. Sosial diikuti sama dia. Maka golongan kedua ini, Allah kasih ilmu, dia faham ini. Dia kata depan mata, ini orang luar biasa. Tapi dia tidak punya harta, dia nggak bisa ikut kerjakan. Nggak bisa bangun masjid, nggak bisa rumah anak yatim, nggak bisa buka puasain orang, dan segala macam. Maka dia dengan niatnya, kata Nabi SAW, shadiqun niyah. Dia dengan niatnya terus dalam hati, dia mengatakan, ya Allah, kalau antara dia sama Tuhannya, kalau seandainya aku memberikan aku harta seperti dia, si fulan itu, aku pasti akan lakukan yang sama. Dan dia benar-benar jujur. Artinya kalau betul Allah kasih, dia akan lakukan. Maka kata Nabi SAW, ini pesannya, wahuma fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Atau fa'ajruhum sawa. Artinya golongan kedua ini peluang emas nih. Modalnya belajar agama. Harta kurang, kita bisa raih pahala orang-orang yang banyak bersedekah dengan ilmu kita. Kemudian mutiara yang ketujuh dari hadis, dan ini pesan yang keenam dari Nabi SAW adalah golongan yang berbahaya nih. Sibuk cari harta, tapi nggak punya ilmu. Hartanya melimpah, berhasil dia secara duniawi. Tapi nggak tahu mana halal, mana haram. Dipakai hartanya untuk berdosa, berzina sana sini, mabuk-mabukan, foya-foya. Tidak silaturahim dengan keluarganya, tidak mengeluarkan zakatnya dan seterusnya. Maka ini kata Nabi SAW, ini kedudukan yang buruk sekali. Ada yang lebih buruk, ada. Ini mutiara yang ke-8. Ini pesan ke-7 dari Nabi SAW. Sekaligus menutup hadis ini. Kata Nabi SAW, dan ada orang tidak ada hartanya, nggak ada ilmunya. Udah miskin, bodoh. Ini hati-hati nih, golongan paling buruk ini. Dia nggak mau belajar agama, sehingga tidak punya ilmu agama. Kalau dia belajar agama kan, walaupun dia miskin, jadi golongan kedua tadi kan. Tapi ini enggak. Dia nggak mau belajar agama, sehingga bodoh terus, tidak pernah tahu mana halal, mana haram. Kemudian tidak punya juga harta. Miskin. Uniknya, kata Nabi SAW, yang dia lihat bukan golongan pertama sama golongan kedua. Tapi dia melihat golongan yang ketiga. Siapa golongan ketiga? Orang yang kasih harta. Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu. Sehingga dipakai bangun diskotik, foya-foya, karaoke, segala macam dosa-dosa. Maka golongan yang keempat ini bilang, karena dia lihat hartanya, oh kalau saya juga dapat seperti dia, saya akan buat yang sama. Betul-betul dari hatinya dia mau begitu. Menjadi orang seperti ini. Kepala geng, kejahatan, apalah segala macam. Kriminal. Dia juga mau. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fi wazri sawa. Atau dalam riwayat dikatakan, fawizruhuma sawa. Maka dosanya sama. Ini orang yang luar biasa rugi. Sudah miskin, tidak dapat apa dunia. Juga tidak bisa tahu agama. Lalu pikul dosanya orang yang sudah kaya raya yang foya-foya. Hanya karena niatnya tulus dari hati, dia mau begitu. Kita tambahkan di sini, teman-teman sekalian, mutiara yang ke-9 dari hadis, ya, yaitu pentingnya seseorang mengontrol niatnya. Dan niat sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW,
idza iltaqal muslimani bisayfihima faqatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Habis para sahabat bingung dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Kalau pembunuh kami sudah tahu masuk neraka. Wa balu maqtul. Bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok dia juga masuk neraka? Kata Nabi SAW apa? Li'annahu kana harisan ala qatri sahibihi. Karena dia kalau tidak terbunuh, dia pasti akan bunuh rivalnya. Sebenarnya dengan niatnya, dia kalau tidak terbunuh, dia akan membunuh. Maka karena itu juga dia masuk ke neraka. Coba. Tidak ada dalam Islam bertengkar-tengkar, ribut-ribut, apalagi saling bunuh-bunuhan. Soalnya dalam keadaan tertentu kita diserang, kita harus membela diri, membela agama, ya. Itu berbeda. Padahal teman-teman, jadilah golongan yang pertama yang dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah ke depannya kita akan lanjutkan nanti hadis ke-15.